Yo, apa kabar peraih mimpi? Tentunya selalu dalam berkelimpahan ya. Mengatasi jebakan kemelekatan nilai uang. Ini biasa kita mengalami ya. Jadi kadang mungkin kalau ada yang belum ngerti apa itu kemelekatan, terus apalagi soal uang biasanya dirinya bingung nih. Kok nggak dapet, kok dapat sekian doang, kok nggak bisa lebih gede lagi, kok apa yang jadi tujuanku nggak tercapai. Nah itu banyak banget ya. Jadi kita harus paham bagaimana polanya, bagaimana ya mungkin kriterianya atau bagaimana caranya biar kita bisa lepas dari semua itu. Jadi misalkan Anda memiliki tujuannya atau impian untuk memiliki penghasilan sebulan 25 juta. Terus itu udah melekat kuat pada diri Anda dan Anda udah nggak bisa lepas lagi dari nilai itu. Maka ketika Anda mendapatkan nilai di bawah itu, biasanya Anda akan mengeluh. Anda tidak terima, terus Anda pengen nilainya paling nggak itu minimal dengan nilai yang Anda inginkan, dan tiap waktu itu dipikirkan terus, tiap waktu diingat-ingat terus, tiap waktu dikejar-kejar terus. Ibaratnya kalau kita mengejar terus, kita nggak bisa meletakkan, kita nggak bisa ya mungkin mengikhlaskan apa yang kita dapatkan aja udah. Itu biasanya justru malah nggak akan pernah kita raih, dan itu akan menjadi sebuah hambatan bagi kehidupan kita. Makanya saat kita memiliki tujuan nilai uang berapapun ya, kita harus melepaskan yang namanya rasa wajibnya, yang itu harus kita kejar terus tiap hari atau bahkan tiap menit itu kita berpikirannya seperti itu. Semakin dikejar itu akan semakin menjauh. Contoh, Anda meletakkan sesuatu dan Anda lupa, biasanya semakin Anda ingat, Anda nggak akan pernah menemukan apa yang Anda cari itu, dan Anda menemukannya kembali untuk digunakan lagi. Nah, itulah pikiran kita atau pikiran bawah sadar kita atau bahkan Tuhan itu nggak suka dipaksa. Saat kita udah memaksanya, sama halnya kita nggak akan pernah meraih apa yang menjadi tujuan kita. Dan di video ini kita bahas ya 3 poin untuk kita lepas dari semua itu. Langsung kita mulai di poin pertama. Ini sebenarnya juga bahasan lama dan ini sebenarnya ilmu dasar juga ya. Poin pertama ini adalah lupakan setelah meminta. Kenapa? Kok kita harus melupakannya? Ya biar nggak terjadi kemelekatan, biar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi kayak misalkan nih, Anda pengen mungkin baju dengan merek tertentu ya. Anda pengen banget mungkin waktu remaja dulu atau mungkin ketika sekolah atau kuliah, Anda menginginkan baju dengan merek tertentu yang tentunya itu merek terkenal, atau kalau nggak sepatu deh, pengen sepatu Air Jordan atau mungkin sepatu kickers yang ori yang mungkin waktu itu Anda belum mampu membelinya. Mungkin Anda masih hanya berangan-angan bisa nggak. Saat Anda mengejarnya terus, Anda stres lihat temen, wah kok pakai ini, waduh ini bajunya seperti yang kuinginkan, wih sepatunya nih Air Jordan, kok ini pakai kickers, atau apapun lah yang Anda inginkan waktu itu. Dan seiring berjalannya waktu, Anda itu udah lupa. Karena apa? Kesibukan Anda mungkin, atau kegiatan yang terlalu banyak, Anda udah melupakannya, udah fokus aja lah sama ini. Sewaktu Anda udah melupakannya, dan saat itulah waktunya tiba. Bisa jadi Anda dapat hadiah, bisa jadi uang Anda udah melimpah dan Anda enteng lah kalau mau beli merek-merek seperti itu. Bahkan mau beli seberapa banyak untuk ganti tiap hari juga bisa. Itulah kenapa kita harus melupakan. Saat kita meminta terus kita lupakan, ya sudah, kita justru akan mendapatkannya. Tapi kalau kita mengejarnya terus, ya sudah. Ibarat kita menggenggam pasir nih. Semakin erat kita genggam, pasir itu semakin berhamburan ya. Dia keluar dari tangan kita. Dan resikonya lagi, tangan kita akan lecet, perih. Nah itulah kalau kita selalu memegang yang namanya kemelekatan untuk hal apapun deh. Atau mungkin barang yang Anda inginkan. Anda pokoknya harus punya ini, punya ini, punya ini. Semakin Anda kejar, semakin Anda nggak akan pernah mendapatkannya. Atau bahkan Anda pengen mendapatkannya tapi menghalalkan segala cara. Biasanya kalau kita udah lupa, itu malah justru akan datang sendiri dengan mudah
mudahnya, entah kita membelinya, entah itu kita mungkin ya dari mana sumbernya kita nggak tahu, tiba-tiba kita dapat, tiba-tiba atau ada orang yang tahu nih, orang terdekat kita atau orang kesayangan kita, weh ini orang kan pengen punya handphone nih, mungkin Samsung seri apa atau iPhone yang terbaru, dan ternyata kita dapat hadiah itu nih dari orang terdekat kita. Nih lo kan pengen ini nih, pas ulang tahun nih gue kasih. Itu juga mungkin terjadi. Jadi lepaskan aja, kita lupakan setelah kita melakukan afirmasi, setelah kita melakukan visualisasi. Pokoknya setiap kita setelah meminta itu lupakan aja, udah kita fokus ke kegiatan kita. Dan sekarang kita lanjut di poin kedua. Syukuri yang Anda miliki saat ini. Segala sesuatu kalau kita syukuri itu malah justru membuat kita nyaman, membuat kita ini enjoy, membuat kita ini ya mungkin santai aja, mau dipamerin apapun juga bodo amat, gua udah punya ini. Dan karena kita seperti itu, ya waktu kita belum saatnya kita untuk membelinya, jadi kita bisa mengalokasikannya ke hal-hal yang lain. Saat kita udah mengalokasinya ke hal lain, ya sudah, kita udah melupakannya kan, seperti poin pertama tadi. Nah ternyata kita bisa memilikinya dan bahkan kita bisa mendapatkannya jauh lebih besar atau lebih banyak. Nah ini kita obrolin ya, ini bersifat universal, apapun bisa masuk dalam metode ini. Bisa juga Anda gunakan untuk uang, kesehatan, atau apapun. Yang jelas saat kita udah bersyukur, kita jadi orang tuh yang santai, orang yang nyaman, orang yang mungkin dipamerin apapun ya terserah deh, gue nyamannya ini, gue suka dengan ini, ya sudah. Padahal apa yang dipamerkan tadi ke kita mau beli berapapun bisa. Nah itu jauh lebih oke tuh, jauh lebih hebat, karena berarti nilai kita jauh lebih tinggi dari mereka. Contoh nih, ada orang nih pamerin kita HP kok jadul, pakai nih yang kayak gini nih, keluaran terbaru, baru kemarin nih keluar dari oven nih, masih hangat nih ya, kayak gorengan ya. Kalau kitanya seperti itu, ya udah gue beli. Nah kita malah justru buang-buang uang. Tapi kalau kita berpikirnya, ini aja masih bisa dipakai kok, karena aku melihat fungsinya bukan gengsinya. Padahal Anda mau beli sama counternya itu bisa. Jadi manfaatkan atau syukuri apa yang ada saat ini ya, apapun itu. Nanti saat kita udah melupakannya, hal-hal yang tadinya kita inginkan atau yang pernah suatu ketika kita rasa nggak mungkin, itu justru akan kita dapatkan. Lanjut ya di poin ketiga, fokus tingkatkan kualitas diri. Ya kualitas diri kita selalu tingkatkan, upgrade ilmu, upgrade pengetahuan, upgrade skill kita. Pokoknya diri kita harus menjadi orang yang ya luar biasa. Yang tadinya mungkin Anda hanya bisa menggambar dengan pensil, atau Anda hanya bisa melakukan sesuatu dengan sesuatu yang sederhana, dan seiring berjalannya waktu Anda memiliki mungkin tabungan yang itu bisa membeli alat yang memang untuk kebutuhan pekerjaan Anda harus upgrade tuh. Kualitas diri Anda harus ditingkatkan lagi. Setelah Anda membeli alatnya, Anda bisa mengerjakannya jauh lebih bagus dan jauh lebih cepat, dan tentu saja gak ribet. Nah saat kualitas diri kita ini udah tinggi, yang tadinya mungkin kita menginginkan penghasilan berapa tiap bulan, ternyata itu sangat mudah banget karena kita kualitasnya udah ya, mungkin kalau grade-nya itu udah tinggi, grade-nya itu udah sangat luar biasa, dan kita bisa menjadi orang yang mudah mendapatkan segala hal yang kita inginkan. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil ya. Di dunia ini semua itu serba mungkin, tergantung bagaimana kita menanamkan pada pikiran kita, bagaimana kita mengarahkan diri kita atau kita mengarahkan cara pandang kita kepada sesuatu. Yang mungkin biasa saya sampaikan adalah soal bagaimana kita tentang uang. Nah itu juga berlaku, kita mau lakukan untuk hal lain juga berlaku ya. Jadi yang penting diri kita harus siap dan kita mempersiapkannya. Waktu itu terus berjalan dan kita di depan itu harus udah punya rancangan, kita mau seperti apa, kita mau bagaimana, dan kita pengen jadi seperti siapa. Dalam artian jadi seperti siapa adalah diri kita yang bagaimana. Apakah kita mau jadi pengusaha, apakah kita pengen ya mungkin kerja, pengen punya jabatan tertentu, terus kita bisa ya mungkin kerja di negara mana, itu juga gak ada salahnya. Yang jelas kita harus menatanya dari sekarang dan hapus semua kemelekatan ya. Jadi kita harus fokus aja dengan rutinitas yang kita bisa jalani. Tapi ingat ya, afirmasi tetap jalan terus dan kita selalu menjadi orang yang optimis. Dan jangan lupa raih mimpimu. Salam harmonis.